Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Muhammad. Saya adalah mahasiswa di salah satu mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi. Dan saya sekarang sedang menempuh jurusan Teknik Informatika. Dan saya sekarang berada di semester 4. Dan kesempatan pada hari ini saya ingin mencoba berbagi ilmu yang saya dapat selama berkuliah. Dan video ini untuk menghadapi tugas ujian tengah semester saya. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa tentang pengantar analisa kebutuhan sistem. Apa sih itu analisa kebutuhan sistem? Pengertian analisa kebutuhan sistem. Analisa atau analisis kebutuhan sistem adalah tahap awal dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan organisasi. Jadi intinya kita harus sebelum kita melakukan apapun itu, kita harus identifikasi kebutuhan apa saja sih yang diperlukan dan risiko apa sih yang bakal terjadi. Kita harus punya estimasi bagaimana dan harus kemana alur kita berjalan. Proses ini merupakan fondasi yang kritis untuk suksesnya pengembangan sistem karena membantu dalam merinci tujuan dan fungsi sistem yang akan dibangun. Nah, intinya kita harus punya fondasi yang kokoh. Kita harus punya bisa dibilang awalan yang kuat, sehingga sistem apa yang kita buat bisa kokoh dan mudah dipakai dan tidak memblunder, tidak muter sana sini. Jadi kita harus tahu risiko apa yang bakal ada dan apa yang kita lakukan jika ada error atau abnormality di luar dari plan. Kita harus punya estimasi dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan analisa kebutuhan apa yang diperlukan dalam sistem tersebut. Definisi analisa kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem atau disiplin ilmu dan praktek untuk mengidentifikasi, menggali, dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Jadi kita harus mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu maksudnya, jadi kita punya histori atau riwayat yang udah ada dan mengidentifikasi, menggali tentang sistem apa dan bagaimana. Kita semua harus tahu agar kita bisa memahami sistem yang kita buat, sistem yang kita pakai. Kebutuhan ini mencakup aspek fungsional dan non-fungsional seperti fitur-fitur yang diinginkan, kinerja yang diharapkan, dan kendala apa yang harus diatasi. Nah, tadi kan saya sudah ngomong, jadi kita harus punya estimasi. Jika ada kendala A terjadi, kita harus tahu apa nih yang harus kita lakukan dan mana dulu nih yang harus kita follow up dulu, yang harus kita kerjakan dulu. Semua ada step by stepnya agar sistem berjalan dengan mulus atau sesuai dengan planning kita. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi membuat fitur-fitur yang kita inginkan itu berjalan normal, tanpa kendala, dan mudah digunakan. Kurang lebih seperti itu. Peran analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem dilakukan oleh seorang analis kebutuhan sistem yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan stakeholder, memahami kebutuhan mereka, menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam bentuk yang diimplementasikan oleh tim pengembang. Maksudnya seorang analis itu kita harus memahami kebutuhan apa sih customer kita atau
si user itu butuh apa, ya kan? Kita harus memahami dan tahu step by stepnya. Analisis kebutuhan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi dan tujuan bisnis. Nah, ini berkaitan dengan bisnis. Jadi kita harus punya gambaran nih. Jika kita melakukan analisis kebutuhan ini, kita harus tahu solusi yang dihasilkan memenuhi standar atau ekspektasi atau sesuai planning yang seharusnya atau tidak. Langkah-langkah analisis kebutuhan sistem. Pengumpulan data. Yang pertama, kita harus benar-benar ngumpulin data yang ada dan harus secara detail. Tujuannya apa? Kita harus tahu seluk-beluk ya. Terus kita merancang juga lebih enak. Dan kita harus punya histori data dalam tersebut. Pengumpulan data melibatkan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan. Nah, ini salah satu simpelnya, kita harus melakukan wawancara dan observasi. Itu wajib dalam analisis kebutuhan sistem. Terus dokumentasi kebutuhan, mengorganisir dan mendokumentasikan kebutuhan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua stakeholder. Verifikasi dan validasi kebutuhan, memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi adalah akurat, konsisten, dan dapat diukur. Jadi untuk validasi itu apa ya? Kita harus benar-benar data yang kita dapatkan, yang kita gali itu valid dan sesuai fakta yang ada.